Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan Real Madrid hampir mencapai kesepakatan untuk menggait Jude Bellingham. Kehadiran Bellingham ke Santiago Bernabeu membuat Los Blancos bakal diperkuat oleh banyak pemain-pemain berkualitas. Cetak Gol coba merangkum rencana gila Real Madrid di musim depan sebagai berikut. Terancam gagal juara La Liga. Real Madrid memulai La Liga musim ini dengan serangkaian hasil yang positif. Terbukti anak asuh dari Carlo Ancelotti tampil nggak terkalahkan dalam 12 pertandingan secara berturut-turut. Di laga perdananya, El Real berhasil mengalahkan Almeria dengan skor tipis 1-2. Nggak cuma itu, mereka juga mampu memperdaya klub unggulan seperti Barcelona dan Atletico Madrid. Kedua rival dari Los Blancos itu harus takluk dengan skor akhir 1-2 dan 3-1. Berbagai hasil positif yang terus diraih membuat Real Madrid sempat memuncaki klasemen selama 8 pekan. Sayangnya, kedikdayaan Los Blancos harus runtuh usai dikalahkan oleh Rayo Vallecano dengan skor 3-2. Sejak kekalahan tersebut, performa El Real pun mengalami penurunan drastis. Klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu ini kerap tampil nggak konsisten dalam beberapa pertandingan. Puncaknya terjadi di tahun 2023 di mana mereka kerap dikalahkan oleh tim-tim mediocre. Sebut saja Girona yang berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor 4-2. Berikutnya, Los Blancos juga kembali takluk atas Real Sociedad dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Kegagalan tersebut membuat Real Madrid terancam gagal mempertahankan gelar juara La Liganya di musim ini. Pasalnya, Los Blancos kini terpaut 14 angka dari sang rival yakni Barcelona. Real Madrid seakan kesulitan untuk bisa mengejar poin dari Blaugrana. Pasalnya, kompetisi La Liga sendiri tinggal menyisakan 5 pertandingan saja. Di sisi lain, Barcelona juga cuma membutuhkan 1 kemenangan agar bisa mengunci gelar juaranya. Atas kegagalan itu membuat Carlo Ancelotti mulai mengibarkan bendera putih. Pelatih asal Italia itu seakan telah menyerah mengejar gelar juara La Liga di musim ini, yakni mulai dari Copa del Rey sampai dengan Liga Champions yang telah memasuki babak semifinal. Namun Los Blancos harus bisa mengalahkan Osasuna di final Copa del Rey dan Manchester City untuk bisa memenuhi ambisinya juara Liga Champions. Memulangkan Zinedine Zidane. Kegagalan Real Madrid meraih trofi juara La Liga membuat Carlo Ancelotti berpeluang untuk hengkang di akhir musim. Pelatih asal Italia itu tengah diminati tim nasional Brazil sebagai pengganti dari Tite. Tite sendiri memutuskan untuk mengundurkan diri setelah perhelatan Piala Dunia. Ancelotti dinilai menjadi sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan kursi kepelatihan skuad Samba. Petinggi CBF pun memberikan waktu sampai dengan tanggal 25 Mei untuk mendapatkan jawaban dari Ancelotti. Seandainya benar hengkang, Real Madrid pun mulai menyiapkan beberapa nama pelatih beken. Salah satunya dengan memulangkan Zinedine Zidane sebagai pengganti dari Don Carlo. Pelatih berkepala pelontos itu bukanlah sosok yang asing bagi warga Santiago Bernabeu. Dia pernah menangani Los Blancos selama 2 periode yang berbeda. Seandainya kembali menangani El Real, Zidane meminta manajemen untuk mendatangkan 2 pemain bintang. Dikutip dari Sportskida, 2 pemain yang dimaksud adalah Mohamed Salah dan juga Theo Hernandez. Meskipun sempat mengalami penurunan performa, Salah bisa bangkit di pertengahan musim ini. Penyerang Mesir itu menjadi salah satu top skor sementara Premier League dengan torehan 18 golnya. Sementara itu, Theo Hernandez diincar berkat penampilan apiknya bersama AC Milan. Di musim ini saja, dia telah memainkan 38 pertandingan di berbagai kompetisi. Padahal sebelumnya, Theo Hernandez pernah berseragam Real Madrid selama hampir 2 musim. Saat itu, dia jarang mendapatkan menit bermain karena kalah saing dengan Marcelo. Mendengar dirinya diincar, Theo mengaku nggak tertarik untuk kembali berseragam Los Blancos. Theo Hernandez menyebut kalau dirinya kembali mengalami situasi yang sulit seandainya menerima pinangan Real Madrid. Membuang pemain yang nggak dibutuhkan. Real Madrid berencana untuk melepas para pemain yang kurang berkontribusi. Beberapa pemain itu dianggap cuma membebani gaji klub karena lebih sering duduk di bangku cadangan. Pemain tersebut seperti Eden Hazard, Mariano Diaz, dan juga Jesus Vallejo. Pertama ada Eden Hazard yang gencar dirumorkan akan hengkang dari Real Madrid di musim depan. Pemain asal Belgia itu kurang mendapatkan kepercayaan dari Carlo Ancelotti.
Selain itu, beban gajinya yang besar juga membuat Los Blancos berpikir untuk melepasnya. Sebagai informasi, Hazard sendiri menerima gaji sebesar 27 juta euro atau sekitar 438 miliar rupiah per tahunnya. Bayaran itu merupakan yang tertinggi dari semua pemain yang bermain di La Liga. Selanjutnya ada Mariano Diaz yang berencana akan hengkang di musim depan. Pasalnya, kontrak pemain berusia 29 tahun ini akan berakhir pada musim panas nanti. Padahal sebelumnya Mariano enggan hengkang dari skuad El Real. Dia masih merasa nyaman di Real Madrid meskipun jarang mendapatkan menit bermain. Dengan melepas Mariano, Real Madrid akan memangkas pengeluaran klub. Pasalnya dia juga punya bayaran yang cukup besar yakni sekitar 4,5 juta euro atau 72 miliar rupiah per tahunnya. Terakhir ada Jesus Vallejo yang kurang mendapatkan kepercayaan dari Don Carlo. Bek asal Spanyol ini sempat digadang-gadang akan menjadi pemain masa depan Real Madrid. Namun di musim ini dia gagal untuk bersaing dengan para pemain senior seperti Eder Militao dan juga Antonio Rudiger. Terbukti pemain 26 tahun ini cuma bermain di 4 pertandingan di musim ini. Mulai lakukan peremajaan skuad. Selain membuang pemain yang gak berkontribusi, Real Madrid juga melakukan peremajaan skuad. Salah satunya dengan mendatangkan darah baru yang punya kualitas menjanjikan. Dimulai dari bulan Desember yang lalu, Los Blancos resmi mendatangkan Endrick Felipe dari Palmeiras. Penyerang 16 tahun itu ditebus dengan mahar 60 juta euro dengan durasi kontrak sampai dengan tahun 2027. Manajemen El Real tahu betul dengan kemampuan Felipe dalam 5 tahun terakhir. Terbukti dia telah mengemas 170 gol saat memperkuat Akademi Palmeiras. Kualitas Felipe itu mendapatkan banyak pujian dari banyak orang termasuk Rivaldo. Legenda timnas Brazil ini menyebut kalau Felipe menjadi pemain yang sangat istimewa. Rivaldo bahkan gak segan-segan untuk menilai Felipe bakal jadi pemain bintang di masa depan. Akan tetapi dia baru bisa bergabung di skuad Los Blancos pada tahun 2024 mendatang. Sebab peraturan di Brazil melarang pemain bola di bawah umur untuk pergi ke luar negeri. Selain Endrick Felipe, Real Madrid juga diisukan sedang mengincar wonderkid Brazil lainnya. Menurut media The Harticle, pemain tersebut seperti David, Arthur, Luis Guilherme, Estevao, Ryan, dan Pedro. Keenam pemain tersebut mampu memikat hati sang presiden Florentino Perez. Perez menilai kalau mereka tampil gemilang pada turnamen Copinha yang diadakan untuk pemain muda. Turnamen ini sendiri banyak melahirkan beberapa pemain-pemain bintang. Sebagai contoh ada Casemiro sampai bintang milik Paris Saint-Germain yakni Neymar Junior. Di sisi lain, Real Madrid juga mengincar calon bintang tim nasional Argentina yakni Gianluca Prestiani. Gelandang berusia 17 tahun ini mencuri perhatian karena berhasil menembus tim utama dari Vélez Sarsfield. Di musim ini, Prestiani sudah memainkan 10 pertandingan Superliga dan sukses mengemas 2 gol. Meskipun begitu, El Real harus bersaing dengan Barcelona yang juga kepincut dengan jasanya. Ambisi lanjutkan Los Galacticos Jilid 3. Selain mendatangkan pemain muda, Real Madrid juga digadang-gadang akan tetap melanjutkan proyek Los Galacticos. Dengan begitu, mereka pun bakal mengumpulkan banyak pemain yang berlabel bintang, mulai dari Erling Haaland, Kylian Mbappe hingga Jude Bellingham. Pertama, ada Erling Haaland yang dirumorkan bakal bergabung ke skuad Los Blancos. Pemain asal Norwegia ini berhasil memikat hati dari Florentino Perez lewat performa apiknya di musim ini. Pasalnya, Erling Haaland dianggap menjadi bomber terbaik dunia saat ini dengan torehan 51 gol. Bahkan bomber 22 tahun itu berhasil mencatatkan rekor baru di Liga Inggris. Dia pun menjadi satu-satunya pemain yang berhasil melesakkan lebih dari 35 gol dalam satu musim Premier League. Atas performa apiknya itu, ex-Borussia Dortmund ini mendapatkan pujian dari Pep Guardiola. Pelatih Spanyol ini bilang kalau Haaland merupakan pemain terbaik dalam urusan mencetak gol. Apabila ingin memboyong Haaland, Real Madrid harus menyiapkan dana yang sangat besar. Pasalnya, penyerang timnas Norwegia itu punya klausul tebus sebesar 200 juta euro. Kemudian ada Kylian Mbappe yang diincar oleh Real Madrid. Meskipun gagal mendatangkan Mbappe di musim lalu, skuad El Real bakal kembali berusaha merekrutnya di musim panas nanti. Alasannya, kapten timnas Prancis itu disiapkan untuk menggantikan posisi Karim Benzema.
Seperti diketahui, ex-Olimpik Lyon ini sempat absen karena masalah cedera. Terbaru, Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk menggait Jude Bellingham. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis asal Italia, yakni Fabrizio Romano. Dalam unggahan media sosialnya, Romano menyebut jika persyaratan Los Blancos sudah disetujui oleh Borussia Dortmund. El Real sendiri mampu mengungguli beberapa klub yang meminati Bellingham. Sebelumnya, Liverpool sempat mundur dalam perburuan pada bulan April kemarin. Selain itu, pemain asal Inggris ini juga sempat diminati oleh Manchester United. Akan tetapi, Bellingham menolak semua tawaran tersebut dengan bergabung ke Real Madrid. Seandainya bergabung, maka Bellingham menjadi pemain Inggris pertama sejak beberapa tahun yang lalu. Belum puas dengan Jude Bellingham, Real Madrid juga berencana untuk mendatangkan Victor Osimhen. Pemain asal Nigeria ini menjadi salah satu bomber tertajam di Eropa saat ini. Bersama Napoli, Osimhen telah mengumpulkan 21 gol dari 25 pertandingan Serie A. Jika gagal mendatangkan Osimhen, Real Madrid akan mengalihkan transfer mereka kepada Harry Maguire. Semakin gak terbendung. Dengan kehadiran pemain-pemain bintang tersebut membuat Real Madrid akan semakin gak terbendung. Mereka akan mengulang era Los Galacticos Jilid 2 di tahun 2009 yang lalu. Saat itu Los Blancos masih diperkuat oleh pemain-pemain beken seperti Ricardo Kakak dan Cristiano Ronaldo. Sayangnya Los Galacticos tersebut bisa dikatakan gagal saat menjalani musim pertamanya. Dengan skuad mewah di Los Galacticos Jilid 3 akan meneruskan ambisi sang presiden Florentino Perez. Sebelumnya Perez sempat mengatakan ingin menjadi klub terbaik Eropa. Hal itu bisa dibuktikan saat Perez kembali menjabat di tahun 2009 yang lalu. Sejak saat itu Real Madrid berhasil merengkuh 5 gelar Liga Champions yang menggenapkan trofi mereka menjadi 14. Capaian tersebut mampu unggul jauh dari AC Milan di peringkat kedua dengan torehan 7 trofi. Itulah ulasan rencana gila Real Madrid di musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Los Blancos akan sukses dengan Los Galacticos Jilid 3? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.